Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizpadillah, NIM 1901-188. Sini saya akan menjelaskan tentang mutu beton. Tabel 1, cara menentukan mutu beton sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI 287 tahun 2013. 1. Spesifikasi penggunaan. Beton struktur. Pasal 1.1. Mutu beton atau FC. FC tidak lebih besar dari 17 MPa. 2. Paparan sulfat. Pasal 4.3.2. Mutu beton sama dengan 17 MPa sampai 35 MPa. 3. Umur 28 hari. Pasal 5.1.1. Mutu beton tidak lebih besar dari 17 MPa. Umur 28 hari. Pasal 19.3.1. Mutu beton tidak lebih besar dari 21 MPa. 4. SRPMK atau sistem rangka pemikul lumen khusus. Beton normal. Pasal 21.1.4.2. Mutu beton tidak lebih besar dari 21 MPa. 5. SRPMK, beton ringan. Pasal 21.1.4.3. Mutu beton tidak lebih besar dari 35 MPa. Berdasarkan tabel di atas, untuk mempermudah menentukan mutu beton yang sesuai dengan spesifikasi konstruksi, maka dapat digunakan pendekatan berdasarkan beberapa aspek seperti di bawah ini. 1. Berdasarkan lokasi geografis didirikannya bangunan. B. Berdasarkan iklim daerah dibangunnya konstruksi. C. Berdasarkan fungsi struktur. D. Berdasarkan geometri struktur. E. Berdasarkan aspek tahap terhadap beban khusus. F. Berdasarkan aspek tahan sulfat. G. Berdasarkan tahan terhadap beban gempa. 2. Mutu baja tulangan. Tabel 2. Cara menentukan mutu baja tulangan sesuai Standar Nasional Indonesia 2847 tahun 2013. 1. Spesifikasi penggunaan. Jenis tulangan. Pasal 3.5.1. Mutu beton. Tulangan harus ulir. 2. Mutu tulangan lentur. Pasal 9.4. Mutu beton FY dan FYT 420 MPa. 3. Mutu tulangan geser. Pasal 11.4.2. Mutu beton FY dan FYT 420 MPa. 4. Mutu tulangan torsi. Pasal 11.5.3.4. Mutu beton FY dan FYT 420 MPa. 5. Mutu tulangan geser triksi. Pasal 11.6.6. Mutu beton FY 420 MPa. 6. Mutu tulangan menahan momen positif dan negatif. Pasal 18.9.3.2. Mutu beton FY sama dengan 420 MPa. 7. Mutu tulangan leleh. Pasal 19.3.2. Mutu beton FY 420 MPa. 8. Mutu tulangan menahan lentur, gaya, aksial dan kombinasi akibat gempa. Pasal 21.1.5.2. FY-nya sama dengan 280 MPa dan 420 MPa. Pasal 7.10.4.2. Digeser 10 mm. Diameter geser 10 mm. 9. Diameter tulangan geser. Pasal 7.10.5.1. Mutu beton digeser 13 diameter 13 mm untuk utama D36, P43, D57. Menggunakan tabel 2 untuk mempermudah penelitian mutu tulangan pada struktur beton bertulang menggunakan pendekatan sebagai berikut. A. Jenis tulangan utama atau lentur. B. Jenis tulangan geser atau sengkang. C. Beban yang bekerja. D. Diameter rencana tulang. E. Geometri struktur. Yang ketiga, tabel selimut beton. Tabel 3, tebal beton sesuai Standar Nasional 2847 tahun 2013 pasal 7.7.1.
Lokasi 1. Beton yang dicor langsung di atas tanah dan selalu berhubungan dengan tanah. Tebal selimut beton atau MB 75 mm. 2. Beton yang berhubungan dengan tanah atau cuaca. Tebal selimutnya belum diketahui. Batang tulangan D19 hingga D57. Tebal selimut beton 50 mm. Batang tulangan D16 dan yang lebih kecil, tebal selimutnya 40 mm. 3. Beton yang tidak berhubungan dengan cuaca atau berhubungan dengan cuaca, dengan tanah. Tebal selimut atau beton belum diketahui. Berat dinding dan balok usuk. Batang tulangan D44 dan D57. Tebal selimut beton 40 mm. Batang tulangan D36 dan yang lebih kecil. Tebal selimut beton 20 mm. Balok kolom, tulangan utama, pengikat, sengkang, spiral. Tebal selimut beton 40 mm. Pasal 7.5.2.1 toleransi tebal selimut beton untuk balok, dinding struktur kolom. 1. Toleransi tebal selimut beton 200 mm sama dengan kurang lebih 10 mm. 2. Toleransi tebal selimut beton 200 mm sama dengan kurang lebih 10 mm. 4. Spesifikasi mutu baja tulangan. Kelas baja tulangan 1. BJTP 280, kuat tarik 280, kuat tarik 350, warna hitam. 2. BJTS 280, kuat tarik 280, kuat tarik 350, warna hitam. 3. BJTS 420A, kuat tarik 420, kuat tarik 525, warna kuning. 4. BJTS 420B, kuat tarik 420, kuat tarik 525, warna merah. 5. BJTS 520, kuat tarik 520, kuat tarik 640, warna hijau. 6. BJTS 550, kuat tarik 550, kuat tarik 657,5, warna putih. 7. BJTS 700, kuat tarik 700, kuat tarik 80,805, warna biru. Sekian yang dapat saya jelaskan pada halaman 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke halaman kedua. 5. Detail sengkang balok. Di sini saya menggambar rencana tulangan geser dengan skala 1:25. Saya memakai lebar 450 mm dan tinggi 650 mm. Di sini juga terdapat dalam rencana tulangan geser ini terdapat balok beton bertulang dan plat beton bertulang. Kemudian ada juga detail A, pembengkokan tulangan sengkang dengan skala 1:5 dengan tebal selimut beton atau DS 50 mm. Tulangan utama wajib ulir diameter minimum lebih besar 10 mm. Sengkang wajib tulangan ulir diameter minimum sama dengan 10 mm. Dan panjang bengkokan 6 titik D atau 75 mm. Sistem rangka beton pemikul momen khusus atau SPRMK. Beton normal, butuh beton FC sama dengan 21 MPa. Kemudian di sini yang pertama ada lokasi sambungan sengkang kanan bawah dengan skala 1:25. Di sini terdapat tulangan utama diameter 16 mm dan sengkang diameter 10 mm dengan tinggi balok 650 mm dan lebar 450 mm. Kedua, terdapat juga lokasi sambungan sengkang kanan atas dengan skala 1:25 dengan tinggi balok 650 mm dan lebar 450 mm. Kemudian yang ketiga ada lokasi sambungan sengkang kiri atas dengan skala 1:25. Di sini juga serupa dengan memakai tinggi balok 650 mm dan lebar 450 mm. Keempat, ada lokasi sambungan sengkang
atau kiri bawah dengan skala 1:25 dengan tinggi balok 650 mm dan lebar 450 mm. Dimensi minimum balok. Rumus dimensi balok. Tinggi balok sama dengan panjang bersih balok per 16. Lebar balok sama dengan 2/3 tinggi balok. Kontrol dimensi balok. Pasal 21.5.1.2. Panjang bersih atau IN minimum balok. IN sama dengan panjang bersih aktual lebih besar 4 kali tinggi balok. Pasal 21.5.1.3. Lebar balok sama dengan B 0,3 sisi kolom dan B 250 mm. Pasal 21.5.1.4. Lebar balok sama dengan B 0,75 sisi kolom. Selanjutnya di halaman ketiga ada perspektif lokasi peletakan atau tulangan geser atau bezel pada balok. Di sini terdapat jenis-jenis sengkang tertutup. Yang pertama itu ada satu sengkang sama dengan 2 sisi. Sengkang A atau 2 sisi dengan bulir 75 mm. Kemudian ada besi kait sama dengan 2 sisi. Kait satu sisi dengan kemiringan derajat 135 derajat dengan sengkang tidak lebih dari 75 mm. 1,5 sengkang sama dengan 3 sisi. Terdapat besi kait 1 sisi dan sengkang 2 sisi. Kemudian 2 sengkang sama dengan 4 sisi. Terdapat sengkang B 2 sisi, sengkang A 2 sisi. Rumusan 2 sengkang sama dengan 4 sisi. Jarak antar sengkang. Standar Nasional Indonesia 2847 tahun 2013 pasal 21.5.3.1. Dibutuhkan sengkang tertutup di sepanjang jarak 2H dari sisi muka kolom terdekat. Kemudian ada juga Standar Nasional Indonesia 2847 tahun 2013 pasal 21.5.3.2. Di sini sengkang pertama dipasang pada jarak 50 mm dari muka kolom terdekat. Selanjutnya, sengkang dipasang dengan spasi terkecil di antara nilai di bawah ini. 1 S sama dengan tinggi efektif balok per 4. 2 S sama dengan 6 S diameter 6 dikali diameter tulangan utama kecil. 3 100 mm S sama dengan 150 mm. Di sini juga ada panjang balok atau L dari antara sengkang S. Seperti gambar ini. Nah, di sini pada gambar 1 ada lokasi sambungan sengkang bawah kanan. Kemudian ada lokasi sambungan sengkang kanan atas. Terus di sini ada lokasi sambungan sengkang kiri atas dengan tinggi 55 meter. Kemudian sini yang terakhir ada dimensi ada lokasi sambungan sengkang pada kiri bawah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada halaman 1, 2, dan 3. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih.